Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini, kelas online dan reguler malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil pada materi dan kelas malam hari ini. Sebelum masuk di kelas terlebih dahulu saya akan mereview dulu perkembangan market hari ini, perkembangan pasar hari ini di pasangan XAUUSD, mungkin nanti di euro, di pound sterling ya. Satu lagi saya tambahkan nanti ada pound sterling, mungkin bagi teman-teman yang suka dengan pound sterling. Saya coba untuk sedikit banyak mengulas, mereview terkait dengan market yang ada di sana. Yang pertama kita masuk di marketnya emas dulu ya, di XAUUSD. Perhatikan di XAUUSD, tren secara umum arah kecenderungannya kita lihat yang terlihat di sana arah kecenderungannya ke atas. Kemudian yang kedua, level kita lihat di sebelah kiri ada batasan, ada level yang kuat di sana, tidak bisa di breakout. Kemudian perhatikan momentum yang ada di sana ketika dia mulai bergerak naik. Level pertama dilewati, level kedua dilewati, berikutnya di level ketiganya cukup jauh dari level di atasnya, tetapi membentuk level yang baru. Di sana ada sumbu yang terbentuk, berjajar banyak sekali, sehingga ini membuat level psikologi yang baru, membuat resisten yang baru. Maka dalam kondisi seperti ini kita bisa jadikan sebagai area resisten. Sehingga ketika sudah muncul resisten di sana, sudah muncul, kemudian perhatikan setelah resisten di sana ada banyak penolakan, ada sumbu yang muncul di sana, kemudian mulai ada perubahan warna yang cukup tebal di sana, ada mulai warna merah. Kemudian setelah itu hijau mencoba untuk pullback, namun dikembalikan lagi oleh seller. Dari struktur yang ada di sana kelihatan seller sudah mulai muncul dengan kuat. Hari ini, malam hari ini sampai dengan malam hari ini, seller akan terus menekan hingga di level di bawahnya. Ya silakan nanti diuji. Di sini ada level yang kuat, di sini ada level kuat, di sini ada level kuat. Kemudian dia akan mencoba untuk menembusnya. Ketika nanti sudah menembusnya, maka fokus arah pergerakan akan menuju ke bawah. Kemudian di bawah lagi, di bawahnya nanti akan diuji di level selanjutnya. Kalau di level selanjutnya nanti dilewati lagi, ya maka jangan dilawan. Seller akan terus menembus, akan terus mengejar level selanjutnya. Di mana level selanjutnya ada level kuat di sana, di area di sini. Apakah mampu satu hari ini? Kalau kita melihat historinya sangat mampu sekali. Ya, mengingat kita lihat di histori di hari yang kemarin pergerakannya cukup panjang. Kalau kita ukur ring harian yang kemarin, ya panjangnya yang kemarin kalau kita ukur dari sisi ya saat ini, perhatikan, maka bisa bergerak berada di level merah ini. Ya, kita kembali ke H1. Nah, akan bergerak mendekati yang merah ini. Ya, nanti silakan diuji kemampuan seller yang berpotensi nanti kalau dia terus turun dia akan menembus level berikutnya. Sehingga nanti ketika misalkan breakout di level terdekat dulu, ya minimal di 1802 dilewati, maka setidaknya ada gambaran di kita bahwa market akan segera turun kembali, akan berpeluang lanjut turun. Kemudian di sisi lain di bawahnya lagi nanti akan muncul di sana. Di bawahnya lagi akan muncul di sana ada level pentingnya. Ya, ada level penting di sana. Ini ada level penting, kalau dilewati lagi maka berpeluang turun lagi. Ya, ketika nanti semakin kuat menembus, maka akan semakin bergerak ke bawah menuju level selanjutnya di sana. Ini adalah perkembangan di
pergerakan di emas ya. Kita coba untuk pergerakan di pound sterling dulu ya, di pound sterling atau di GBP USD. Nah, berbeda dengan di emas, di pound sterling trennya bergerak naik ya. Kalau kita lihat arah kecenderungannya, bahkan yang terdekat ini bergerak naik ya. Terdekat ini bergerak naik kuat sekali. Di ujung sana tidak ada petunjuk yang kuat, seller itu akan dominan. Kemudian kalau kita perkecil, adakah level di sebelah kirinya? Ya, levelnya masih cukup jauh, masih berada di sini. Ya, berada di atasnya, sehingga kalau nanti dia bergerak masih berpeluang lanjut naik. Masih berpeluang lanjut naik. Ketika dia mau turun, belum ada tanda-tanda yang kuat, seller itu akan turun. Ya. Namun demikian perhatikan ketika nanti ini terbentuk, ketika nanti membentuk level yang baru, ini membentuk level yang baru, membentuk hijau atau merah ini, sorry ya. Ini membentuk merah yang cukup panjang, panjangnya tentu lebih panjang dari retrace yang ada atau area retracement yang ada. Retracement itu kita ambil dari yang terdekatnya. Kalau hari ini didominasi oleh buyer, maka yang terdekat adalah di sini. Ini adalah area retrace-nya di sini. Ya, area retracement di sini kita lihat kalau dia breakout, maka tentu akan jauh lebih kuat seller menekan ya. Artinya laju seller tidak bisa ditahan oleh buyer, sehingga peluangnya akan lanjut turun lagi hingga di level selanjutnya di sini. Namun sampai saat ini tidak ada petunjuk ya, sampai saat ini tidak ada petunjuk seller itu bakal kuat ya, seller itu bakal kuat ya. Sementara ini masih bullish masih mendominasi, Oke. Karena di struktur yang terbentuk di sana, marketnya bergerak naik ya, market terus bergerak naik. Tidak ada tanda-tanda seller dari histori yang ada. Sehingga kalau kita mau entry, pastikan nanti ada trigger, pastikan nanti ini sudah mulai bergerak turun ya. Pastikan ini sudah mulai bergerak turun, artinya seller sudah mulai muncul di sana. Kemudian ini di marketnya pound sterling ya, di marketnya pound sterling. Di time frame yang lebih besar kita lihat, di time frame yang lebih besar, di time frame H4 bullish tetap dominan, sehingga ini masih didominasi oleh buyer ya. Kemudian di euro kita lihat dulu di euro USD. Nah, di euro USD ini dekat-dekat dengan emas. Jadi tadi sempat kuat naik, kemudian mulai ada benturan, mulai ada loss momentum di sana. Di sini ada level, kemudian di levelnya mulai ada loss momentum, mulai ada pergantian warna. Mencoba untuk menembus gagal, mencoba menembus gagal terus. Yang pertama dia melewati level terdekatnya di sini. Ya. Kemudian selanjutnya nanti akan mencoba menembus level selanjutnya di sini. Di sini ada level, di sini ada level, di sini ada levelnya. Ya, di sini ada levelnya, sehingga ini berusaha menyentuh di sini. Kalau sudah berusaha menyentuh dan nanti breakout, maka jangan dilawan. Seller dia akan terus bergerak turun. Ya, sebagaimana tadi di emas ya, kita perkirakan masih akan lanjut turun. Kemudian satu lagi kita akan coba melihat di perkembangan di Bitcoin ya, atau di kripto ya. Di dalam hal ini saya mengambil sampel adalah Bitcoin. Nah, di Bitcoin ini kalau kita lihat struktur sebelumnya, struktur yang terbentuk sebelumnya ini bergerak menuju ke bawah ya, high dan low-nya kelihatan.
menuju ke bawah, tetapi ada benteng yang kuat yang di bawah, ada level support yang kuat di sana. Bahkan di area di sini semuanya ditolak, di area di sini semuanya ditolak. Maka meskipun tren kecenderungannya ke bawah, ketika di level bawahnya di supportnya banyak ditolak, maka ini berpeluang akan memantul ke atas, akan berpeluang memantul ke atas sampai di mana, sampai kita lihat ada garis bantu yang kita buat, garis bantu dari arah kecenderungan. Ini kalau kita lihat sentuhannya ini arahnya ke bawah, yang di bawah ini ada level kuat di sana sehingga membentuk simetri seperti ini, ada simetri di sini. Yang di atas, tren line ini bertindak sebagai resisten, yang di bawah bertindak sebagai supportnya. Sehingga ketika dia breakout ke atas, breakout dari resisten, breakout dari garis tren lainnya, maka berpeluang dia akan bergerak lanjut naik. Ya, meskipun setelah itu konsolidasi, setelah itu masih bergerak datar, karena di atas ada batasan namanya level. Ya, di atas ada batasan namanya level resisten ya. Kita lihat dari penolakannya banyak sekali ya. Maka di sini berpeluang kembali memantul ya. Dari dua ini nanti masih akan naik turun, koreksi berada di area ini. Kemudian nanti akan kembali memantul, kembali naik lagi ketika dia koreksi ke bawah. Nah, fasenya polanya akan terbentuk seperti ini. Dia akan bergerak, habis ini kembali memantul ke atas, kemudian diuji lagi di sini. Kalau ini dilewati, maka dia akan lanjut naik, ya akan terus bergerak naik. Secara umum kondisinya akan berangsur-angsur menuju ke atas, sehingga dalam jangka waktu yang panjang ini masih akan berangsur-angsur menuju ke atas. Setelah tentu yang di atas ini dilewati, karena ini menjadi level yang berat di sana. Oke, selanjutnya kita akan masuk kembali ke materi ya pokok. Kita akan masuk di materi pokoknya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan teknikal ya, berkaitan dengan teknikal. Kita coba kembali lihat di pergerakan di emas di XAU. Ini kita lihat perkembangannya masih berada di area ini. Ini menunggu saja, menunggu waktu. Dia akan bergerak nanti mulai ke bawah akan makin kuat ya.